Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel media pembelajaran kita. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan desimal. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Lalu yang kedua adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Dan yang terakhir adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Simak terus videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh soal 0,5 dibagi 7/10. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Langsung saja kita selesaikan bersama-sama ya. Jadi, di sini ada pecahan desimal 0,5. Jika ada pecahan desimal dibagi dengan pecahan biasa, maka kita bisa mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 0,5 ini ya yang harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Iya, benar sekali. Nah, jika ada 0,5, maka bilangan 5 ini kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita tulis di sini ya. 5 per berapa kira-kira? Iya, caranya kita perhatikan nih, angka yang ada di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Oh, ternyata hanya ada satu angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka di sini sama dengan per 10. Nah, sudah ingat kan? Jika di sini ada dua angka di belakang koma, maka di sini sama dengan per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka di sini adalah per 1000. Seperti itu ya. Oke, langsung kita bagikan. Kita tulis tetap dulu ya, kita tulis bagi dulu. Dibagi 7/10. 7/10. Nah, kalau sudah sama-sama dalam bentuk pecahan biasa, maka kita tinggal menyelesaikannya seperti biasa. Caranya, pecahan yang ada di depan ini kita tulis terlebih dahulu ya. 5/10. Nah, tanda bagi ini kita ubah menjadi perkalian. Lalu pecahan pembaginya ini kita balik. Di sini kan 7/10, maka kita bisa membaliknya menjadi 10/7. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gunakan sistem coret ya teman-teman. Mana nih yang bisa dicoret? Iya, 10 dan 10. Bisa dicoret kan? Sama-sama bisa dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10 juga 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja. 5 dikali 1 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5. Lalu yang ada di bawah juga sama. Tinggal kita kalikan 1 dengan 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Berarti di sini bisa kita peroleh hasil 5/7. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah sekali kan? Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan yang kedua, yakni pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Di sini ada contoh soal 1,2 dibagi 1/3/5.
Nah, cara mengerjakannya sama seperti tadi ya. Kita ubah pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi di sini ada 1,2 ya. Berarti 1,2 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, di sini kita tulis nih 12-nya ya. 12 kita tulis. Oke, langkah berikutnya kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Iya benar, ada 1 angka di belakang koma. Jika ada 1 angka di belakang koma, maka di sini sama dengan per 10. Seperti ini kan? Nah, kalau sudah seperti ini, tanda bagi ini tinggal kita tulis seperti biasa ya, tetap kita tulis bagi terlebih dahulu. Nah, tugas yang berikutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat? Tentunya masih ya. Kita kalikan terlebih dahulu, lalu hasilnya kita jumlahkan. Oke, yuk kita ubah 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka di sini adalah 8. 8 per berapa teman-teman? Iya, 8 per 5 karena di sini adalah penyebutnya 5. Nah, seperti ini. Oke, sekarang keduanya sudah sama-sama menjadi pecahan biasa. Berarti langkah berikutnya tinggal kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikannya kita tulis dulu nih pecahan yang ada di depan. 12 per 10. Nah, lalu pembaginya kita ubah menjadi kali. Dan pecahan pembagi ini tinggal kita balik. Yang awalnya 8 per 5 kita balik menjadi 5 per 8. Iya benar. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, bisa kita gunakan sistem coret. Ayo, mana nih yang bisa dicoret? Iya benar sekali, 5 dan 10 bisa dicoret. Karena keduanya sama-sama bisa dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa dicoret? Iya benar sekali, 12 dan 8 bisa dicoret karena sama-sama bisa dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 8 kita bagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 3 kita kalikan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Per, yang bawah juga sama. 2 yang ada di sini kita kalikan 2 yang ada di sana. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh hasil 3 per 4. Seperti ini teman-teman. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut pembahasan kita, yakni tentang pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang nantinya akan kita selesaikan bersama. Tapi sebelumnya, kita ingat terlebih dahulu nih, cara perkalian pecahan desimal dengan bilangan 10, 100, dan juga 1000. Misalkan, di sini ada bilangan desimal 0,15 dikali dengan 10. Nah, teman-teman masih ingat nggak cara penyelesaiannya? Kalau ada tanda kali ya, maka tanda koma yang ada di sini nantinya akan berjalan ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada berapa angka 0 ya?
Iya, benar sekali. Di sini ada satu angka 0, 1. Nah, kalau di sini ada satu angka 0, maka tanda koma ini nantinya akan berjalan ke kanan sebanyak satu langkah. Ya, jadi awalnya komanya berada di sini, dia berjalan satu langkah, 1. Berarti tanda komanya ada di sini, berpindah di sebelah sini, sehingga bisa kita peroleh hasil 1, komanya pindah di sini kan, 5. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana nih jika 0,15 kita kalikan dengan 100? Nah, karena pada bilangan 100 terdapat dua angka 0, 1, 2. Nah, maka tanda koma yang ada di sini juga berjalan ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi awalnya di sini berjalan ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya berpindah di sebelah sini. Sehingga bisa kita peroleh hasil berapa teman-teman? 15, komanya kan ada di sini, ya kan? Setelah koma bisa kita beri 0, 15,0. Atau bisa juga kita tulis 15, ya. 0 yang ada di belakang koma ini tidak perlu kita tulis, sehingga kita peroleh hasil 15. Seperti ini ya. Next, 0, berapa ya? 0,15 sama 0,15 dikali 1000. Nah, gimana nih kalau dikali 1000? Iya, benar sekali. Karena 1000 memiliki 3 angka 0, 1, 2, 3. Maka tanda koma yang ada di sini juga berjalan ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi yang awalnya di sini dia berjalan ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, komanya berada di sini. Nah, kalau di depan koma ini kosong, tidak ada bilangan berapapun, maka harus kita tambahkan angka 0. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 150,0. Nah, 0 di belakang koma tidak perlu kita tulis ya, sehingga bisa kita peroleh 150. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah ingat cara mengalihkan pecahan desimal dengan bilangan 10, 100, dan 1000, maka tentunya sangat mudah nih untuk teman-teman mengerjakan soal-soal ini. Oke, langsung saja kita kerjakan contoh soal yang pertama ya. Di sini ada pecahan desimal 0,15 dibagi 0,3. Nah, cara mengerjakannya kita cari nih angka di belakang koma yang paling banyak. Di sini ada 2 angka di belakang koma, sedangkan di sini ada 1 angka di belakang koma. Sehingga yang kita jadikan patokan adalah yang memiliki 2 angka di belakang koma, karena dia lebih banyak ya angka di belakang komanya. Nah, kalau di sini ada 2 angka di belakang koma, maka harus kita kalikan 100 ya teman-teman. Sehingga dua-duanya ini nanti harus kita kalikan 100. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu yang 0,15. 0,15 kita kalikan 100. Berarti komanya berjalan ke kanan sebanyak berapa langkah? Iya, sebanyak 2 langkah. Karena 100 memiliki 2 angka 0. Berarti dia berjalan 2 langkah ya teman-teman. Oke, awalnya komanya berada di sini.
berjalan 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya berpindah di sini ya. Berarti di sini sama dengan 15. Ini 15 koma kan? 15,0. Tidak perlu kita tulis ya. 0 di belakang koma tidak perlu kita tulis. Sehingga di sini kita peroleh angka 15. 15 dibagi. Nah, kalau yang ini tadi kita kalikan dengan 100, maka biar adil, yang di sebelah sini juga kita kalikan dengan 100. Ya, berarti 0,3 kita kalikan 100. Ingat, kalau dikali 100 berarti dia komanya berjalan ke kanan sebanyak 2 langkah, ya. Berarti tanda koma yang awalnya berada di sini, dia berjalan sebanyak 2 langkah. Oke, 1, 2. Nah, berarti komanya nanti akan berpindah di sebelah sini. Nah, di sini tidak ada bilangannya ya. Di sini kosong. Karena kosong, maka kita tambahkan angka 0. Nah, sehingga bisa kita peroleh hasil 30 atau 30. 30 koma. Berarti bisa kita tulis 30. Nah, berarti di sini 15 dibagi 30. Teman-teman masih ingat kan? Pembagian itu bisa juga sama seperti per. Ya kan? Berarti 15 dibagi 30 itu sama dengan 15 per 30. Nah, berarti tinggal kita sederhanakan saja. Sama-sama bisa dibagi 15 ya. 15 dibagi 15 sama dengan 1. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Sehingga di sini kita peroleh hasil 1 per 2. Nah, 1 per 2 atau setengah ini jika diubah jadi pecahan desimal menjadi 0,5. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, contoh soal yang kedua, yakni 2,5 dibagi dengan 0,05. Nah, kita cari nih, angka di belakang koma yang paling banyak. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Iya, benar sekali. Yang ini ya, 0,05. Karena dia memiliki 2 angka di belakang koma ya. Nah, karena yang terbanyak adalah 2 angka di belakang koma, maka keduanya ini nanti harus kita kalikan 100. Jadi 2,5 kita kalikan 100 dan 0,05 juga kita kalikan 100 ya. Oke, langsung saja kita kalikan. Karena dikali 100, maka tanda koma berjalan ke kanan sebanyak 2 kali atau 2 langkah. Berarti koma yang ada di sini awalnya dia berjalan 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya pindah di sini. Nah, di sini kan nggak ada angkanya tuh. Berarti bisa kita tambahkan 0. Seperti ini ya, teman-teman. Sehingga kita peroleh hasil 250 atau 250. Nah, ini kita bagi. Dibagi berapa? Sama, ini juga dikali 100. Berarti dia berjalan ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi awalnya di sini ya komanya, dia berjalan ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya berpindah di sini. Sehingga bisa kita peroleh hasil 5. Loh, kok bisa 5? Iya, 0 yang ada di depan kan tidak bisa kita tulis. Berarti tinggal bilangan 5-nya saja yang kita tulis, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, mudah sekali. 250 dibagi 5 sama dengan berapa? Ayo coba dihitung. Cara mudah menghitungnya adalah
seperti tadi, kita jadikan per 250 per 5. Nah, tinggal kita gunakan sistem coret, ya kan? Di sini 25 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5, ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga di sini kita peroleh hasil 5. Tadi nolnya nggak dicoret kan? Berarti 5 0 atau 50. 50 per 1. Per 1 tidak perlu kita tulis ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 50. Nah, seperti ini teman-teman cara mengerjakannya. Mudah sekali kan?